Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Yahya dari jurusan Data Analis. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu dengan job sheet dengan judul menentukan label data untuk pembangunan model machine learning. Oke, langsung saja kita ke tugas satu. Perlu lama-lama. Penyusunan SOP pelabelan sentimen. Pertama ini susun SOP pelabelan sentimen ulasan produk berbahasa Indonesia. SOP ini menjadi acuan bagi semua anotator dalam tim agar hasil pelabelan konsisten. Di sini saya menggunakan uh, dataset ulasan produk CSV. Skenario-nya sebuah marketplace lokal ingin membangun model klasifikasi sentimen otomatis. Oke, target target klasifikasinya positif, negatif, dan netral. Di sini saya membuka file contoh yang disediakan oleh instruktur di Drive, yaitu SOP pelabelan sentimen sebagai referensi. Lalu saya menyusun SOP versi saya sendiri dengan struktur eh, ada ada dari tujuan sampai workflow-nya. Oke. Langsung saja ke SOP saya. Oke. SOP pelabelan sentimen urusan produk e-commerce. Tujuannya SOP ini menjadi acuan tunggal bagi seluruh anotator, menyediakan panduan penanganan kasus ambigu yang jelas dan terstruktur, menghasilkan dataset berkualitas tinggi untuk melatih model klasifikasi sentimen otomatis, menetapkan standar quality control yang terukur menggunakan metrik Cohen's kappa. Ruang lingkupnya, dataset ulasan produk CSV, domain produknya elektronik, pakaian, makanan, kosmetik, bahasanya Indonesia, target kelasnya positif, negatif, dan netral, berlaku untuk semua anotator. Definisi labelnya, label positif, ciri-cirinya itu mengandung kata pujian seperti bagus, mantap, recommended, puas, suka, top. Contoh ulasannya, barangnya bagus banget, sesuai foto, pengiriman super cepat, penjualan responsif, 5 bintang. Oke, menyatakan akan repeat order atau merekomendasikan ke orang lain. Lalu memuji kualitas produk, kecepatan pengiriman, dan kualitas pelayanan. Lalu sentimen keseluruhan positif meskipun ada minor komplain yang tidak dominan. Lalu ekspresi kegembiraan atau kepuasan yang tulus, bukan sarkasme. Lalu kalau label negatif sendiri, ciri-cirinya mengandung kata ketidakpuasan seperti kecewa, tidak sesuai, rusak, buruk, tipu. Contohnya kayak kecewa banget, karena tidak sesuai di foto. Oke, lalu ciri-ciri kedua, menyatakan tidak akan membeli lagi atau menyarankan ke orang lain. Lalu tiga, mengeluhkan kualitas produk, keterlambatan, atau pelayanan yang tidak responsif. Lalu sentimen keseluruhan negatif, meskipun ada satu atau dua catatan positif yang tidak dominan. Kemudian terakhir, ancaman komplain, pengembalian barang atau laporan ke platform. Lalu ada label netral, ciri-cirinya ini informatif atau deskriptif tanpa ekspresi emosi yang kuat ke salah satu sisi, entah itu positif atau negatif. Lalu menyebut kelebihan dan kekurangan secara seimbang tanpa ada yang dominan. Lalu penundaan penilaian seperti belum dicoba, masih dalam pengiriman, akan diupdate. Itu masuknya ke netral. Contohnya, barang sudah sampai, kondisi packing baik, baik ini kan masuk ke positif, tapi belum dicoba, akan update review. Jadi masuknya ke netral. Untuk penanganan kasus ambigu, eh, berikan label review dan isi kolom kategori ambigu. Seperti eh, sa- contohnya seperti ini, sarkasme. Contohnya bagus banget kalau Anda suka barang rusak. Ini label negatif, bukan positif, tapi masuknya ke sarkasme, jadi masuknya ke review. Cepet banget pengirimannya cuma 3 minggu ini kan, 3 minggu ini lama ya. Jadi labelnya negatif, tapi karena masih ragu,
karena apakah positif negatif, jadi masuknya ke review. Selanjutnya eh, campur kode atau ulasannya menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa lain. Seperti ini, item not as described sangat mengecewakan. Ini negatif, tapi karena campuran bahasa jadi tidak dapat ditentukan, jadi beri label review. Lalu ulasan terlalu pendek seperti cuma oke, bagus, good. Walaupun ini masuknya ke positif, bagus, good, tapi ini belum cukup untuk di labeling, jadi masuknya ke review. Lalu kalau ulasannya itu kebanyakan emoji daripada tulisan teksnya. Oke, selanjutnya format outputnya ini ada kolom ID ulasan, teks ulasan, label sentimen, annotator ID, dan lain-lain. Workflow-nya ada goal standard set, goal standard terdiri dari 50 ulasan, lalu harus mencapai akurasi lebih dari sama dengan 85%. Lalu goal standar diperbarui setiap bulan dengan kasus-kasus baru yang ditemukan. Seringnya double labeling, uh, meng- dataset ini dilabel secara independen oleh dua anotator yang berbeda. Lalu biar ada perbedaan gitu, berarti disatukan. Selanjutnya nilai kohens kappa. Target minimumnya kalau di bawah 0,6 atau 60%, interpretasinya buruk, seterusnya tidak lolos. Tindakannya hentikan pelabelan. Kalau di antara 0,60 sampai 0,74 cukup, statusnya perlu perhatian, tindakannya kalibrasi ulang atau revisi. Kalau penetapannya 0,75 sampai 0,89 itu masuknya baik, tindakannya lanjutkan pelabelan. Kalau di atas 90 sangat baik, tindakannya lanjutkan opsional review SOP untuk peningkatan efisiensi. Jadi selanjutnya pelaporan akhir dan tanda tangan. Kita balik lagi ke worksheet kita. Oke. Untuk tugas dua ini, analisis kesesuaian hasil pelabelan dengan SOP. Oke, ada tabel berisi 5 ulasan. Kita harus menandai apakah dan sudah dilabeli. Kita harus menandai apakah sudah sesuai SOP atau tidak dan alasannya apa. Barangnya sampai dengan aman, pakai tapi belum sempat saya coba secara menyeluruh. Jelas-jelas labelnya tuh positif, tapi di sini belum sempat coba, jadi maksudnya tadi ke netral. Karena barang belum selesai dicoba. Lalu bagus banget kalau Anda suka barang murahan dan cepat rusak. Hmm, Positif, tapi ini sarkasme. Jadi tidak sesuai SOP karena ulasannya sarkasme. Lalu kualitasnya tidak sebanding dengan harganya, bahannya tipis dan jahitan asal-asalan. Ini mayoritas atau dominan ke negatif. Label anotatornya negatif, jadi sudah sesuai SOP. Teks tulisannya oke dok, hanya oke. Labelnya netral. Sesuai SOP tidak, karena kalau yang singkat-singkat ini masuknya ke dalam review atau di review ulang. Terakhir, pengiriman cepat produk sesuai foto recommended. Labelnya positif, sesuai SOP ya, karena menyatakan kepuasan. Selanjutnya, setup label studio dan pelabelan sentimen. Sini saya pertama-tama menginstal karena komputer saya belum ada Python 3.11, saya install dulu Python, lalu menginstal label studio dengan memasukkan kode berikut pip install label studio. Setelah itu, ketika sudah kebuka label studio, masuk kita sign up with email, selanjutnya create, bikin nama baru, lalu import data yang sudah diberikan oleh instruktur di Drive,
Lalu filenya itu template pelabelan kosong. Lu pilih teks, pilih kolom teks ulasan sebagai target pelabelan. Lalu settingnya text classification NML, NLM. Lalu sebenarnya sebelum di save, tapi ganti dulu promptnya dengan ini. Ini selanjutnya baru save. Di situ nanti bakal munculnya itu 50 ulasan dan ada 4 seperti pilihan ganda dari positif, negatif, netral dan review. Kita harus mengisi kita harus menginterpretasikannya sendiri. Oke, selesai. Setelah itu, setelah melabeli 50 ulasan, ekspor hasilnya ke JSON min. Lalu setelah itu, konversi hasil JSON ke CSV menggunakan Python. Saya menggunakan Google Colab. Import ini. Saya masukkan prompt berikut. Yang keluar dari kan dari JSON ke CSV melalui Python dan ketika masuki prompt ini yang keluar itu labelnya itu positifnya sebanyak 31, negatifnya 14, netral 5, dan reviewnya 0. Bukti hasil kerjanya sebagai berikut, bisa dilihat. Saya lihat ini bentuk tadi yang dari label studio dari JSON min ke CSV. Klik lagi. Ini hasil di label studio bahwa bukti kalau saya sudah melabeli semua 50 ulasannya. Lalu perhitungan koheren kappa terhadap gold standar. Hasil pelabelan dari tugas 3 atau tugas sebelumnya dengan gold standar CSV, yaitu gold standarnya di download dulu, lalu buka Jupyter Notebook atau editor Python. Saya menggunakan Google Colab lagi buat notebook baru. Lalu saya mengcopy paste prompt berikut. Tinggal diganti ini nama pesertanya ini nama file yang sudah saya download tadi sebelumnya. Lalu jangan lupa import gold standarnya kembali di Google Colab. Oke, sudah saya copy paste. Yang keluar adalah ini. Jumlah ulasannya dievaluasi ini 50. Akurasi keseluruhannya saya mendapatkan 0,96. Berarti saya mungkin sekitar salah 2 sentimen. Kelas kapalnya 0,9027, kategori kapalnya 0,81 sampai 1, precisionnya 0,98, recall rata-ratanya 0,9. Eh, Oke, berarti eh, bisa dilihat di sini dari precision rata-rata dari prediksi lo saya mendapatkan 0,98 atau 98%. Karena dari prediksi sentimen yang diberikan model ini 98% benar atau relevan terhadap label sebenarnya. Oke, pertanyaan refleksi berdasarkan skala Landis dan Koch masuk kategori apakah nilai Kapanda masuk ke kategori almost perfect karena masih di atas eh, kan nilai saya di angka 0,96 atau 96%. Kelas mana yang paling sering salah di label? Apa kemungkinan penyebabnya? Jawab kelas positif ya. Karena kemungkinan saya menganggap ulasannya itu adalah positif, padahal itu mirip-mirip dengan kelas netral. Itu adalah bukti hasil kerjanya. Bisa dibuka juga. Ikut collab ya tadi ya. Saya bilang import panda selalu tinggal ganti ini aja tadi. Ganti nama file yang saya save. Lalu kalau standarnya jangan lupa di import lagi. Karena kalau belum diimport itu sudah. Juga adjudication antar peserta. Di sini saya
bertukar dengan eh, Bang Rudi. Sini kita ada terdapat tiga perbedaan. Ulasannya itu yang pertama pas dengan ukuran tapi panjangnya pas dengan ukuran tapi panjangnya kurang. Saya sesuaikan dengan tinggi badan saya. Label saya itu netral, di Bang Rudi itu review. Label finalnya kita netral. Lalu untuk harga segini filternya cukup memadai positif. Ini Bang Rudi itu netral. Jadi kita mengambil hasilnya itu netral. Yang terakhir, untuk harga segini fiturnya cukup memadai lagi netral. Oke, selanjutnya tugas 6 statistik hasil pelabelan dan visualisasi. Bukan notebook tadi yang tugas bikin notebook baru. Lalu saya masukkan ini lagi, copy paste promptnya. Jadi bisa terlihat kelas positifnya 62%, negatifnya 20%, netralnya 10%, reject rate-nya review 0%, output-nya ulasan jam itu 50 ulasan per jam karena tadi saya menyelesaikan 50 ulasan 50 ulasan dalam waktu kurang dari 1 jam. Apakah ada kelas imbalance? Ya, terdapat kelas imbalance karena distribusi data tidak seimbang. Kelas positifnya itu mendominasi yaitu 62%. Sedangkan kelas netral hanya 10%. Berbanding gapnya sangat jauh ya. Oke, hasil kerjanya berikut. Tugas 7, penyusunan laporan akhir. Jadi, ringkasan eksekutif saya, laporan ini menyajikan hasil lengkap kegiatan pelabelan sentimen olahan produk e-commerce yang dilaksanakan dalam rangka pelatihan data analis atau data science PPKD Jakarta Selatan tahun anggaran 2026. Sebanyak 50 ulasan dari dataset tulisan produk CSV berhasil dilabel menggunakan label studio sesuai dengan SOP yang telah disusun, menghasilkan distribusi positif 60%, negatif 20% dan netral 10% tanpa ada label review. Evaluasi terhadap gold standar menunjukkan akurasi 96% dengan nilai Cohen kappa sebesar 0,927 atau dibulgarkan menjadi 0,93 yang masuk kategori almost perfect agreement berdasarkan skala Landis dan Koch. Berdasar proses adjudication dilakukan bersama pasangan Ruli Wijaya Kusuma Diningrat dan berhasil menyelesaikan 3 kasus perbedaan label dengan mengacu pada SOP. Laporan ini dilengkapi statistik, visualisasi distribusi, serta rekomendasi konkret untuk peningkatan batch pelabelan berikutnya. Ada 3 rekomendasi untuk batch berikutnya. Yang pertama, tambah data kelas netral untuk mengatasi kelas imbalance. Lalu yang kedua, perkuat panduan penanganan sarkasme dan campur kode. Yang ketiga, implementasikan tingkat keyakinan wajib dan review terstruktur. Karena masih timpang. Berikut laporan saya, laporan akhir hasil pelabelan. Hasil laporan saya. Hasilnya tidak jauh-jauh beda dengan hasil-hasil job sheet ya, karena hasil laporan ini juga dari semuanya dari job sheet. Baik, guys, itu saja sekian video pada hari hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton.